Ya, teman-teman, tanggal 9 bulan Mei masih di weekend. Ini komentar-komentar yang sudah masuk, sudah saya baca dari Bro Ferdinand gitu ya, dari Bro Lotus, dari Bro Man in Beauty, Toms, terus dari Lumintu, Bro Lumintu ya. Semuanya sudah saya baca, tinggal di watchlist aja mungkin mudah-mudahan besok sih teman-teman ya kita bahas ya. Untuk ACS itu sudah dibahas harga wajarnya, tinggal CNMA-nya nanti kita bahas. Ada HRS W8 sore. Selalu semangat, mau tanya UDNG, MCAS, dan TSPC ya, MXPH. Baik, nanti kita bahas. Baik, kita mulai dulu ya untuk pembahasan emiten punya teman-teman semuanya. Baik, yang pertama ada emiten UDNG ya, UDNG. Kita cek UDNG, UDNG. Sambil santai teman-teman ya di hari libur, jadi santai. Ini papan akselerasi, keren-keren banget ya. Ini papan akselerasi sampai 1200, luar biasa. Cuman di turnovernya memang tidak terlalu tebal, tipis ya. Terus untuk LK juga kan kalau untuk akselerasi bisa per 6 bulan. Ini market cap-nya sampai 2,1 triliun. Keren. Dia punya hutang bagus teman-teman. Punya equity 52 miliar ya. 52 miliar. Kita cek profilnya dulu. Ini banyak ya kepemilikan yang di atas 1%-nya ya. Kebanyakan lokal atas nama sendiri, atas nama pribadi. Jadi gampang. Nah, ini individunya perhatikan nih. Individunya sampai 93% ya. Terus ini free float-nya 49%, masyarakat 49 ya. Lanjut untuk 5 bulan terakhir, foreign dari 0,13 sekarang udah 1,47. Nah, di sini banyak yang ngambil teman-teman ya, banyak investor baru ya di si UDNG ini sampai bulan April. Jadi sekarang 4.479 sampai bulan April. Biasanya di angka 2000-an gitu kan. Bulan Desember, November itu di angka 2000-an. Semakin bulan semakin meningkat. Nah, ini harganya kalau kita lihat UDNG, kita lihat di sini ya, UDNG. Posisinya sudah di mana? Cuman ya kalau papan akselerasi teman-teman ya, dia itu ingat ya harganya bisa di bawah 50 perak. Itu yang pertama itu ya, dia punya bisa harga di 50 perak. Jadi tidak mentok di angka 50 ya kalau akselerasi, tapi akan di bawah 50 perak. Itu salah satu yang harus teman-teman perhatikan. Terus di sini juga kan banyak tanda kenaikan, terutama banyak tanda penurunan berupa gap. Ketika dia sampai ke pucuk waktu awal ya di 500-an pun dia meninggalkan gap yang sangat lebar sekali. Mereka dibikin arah-arah kunci. Jadi sekarang dalam proses penurunan, dan perhatikan di sini teman-teman MA200-nya. MA200-nya sudah posisi di atas. Artinya si emiten ini sudah dikategorikan downtrend. Nah, dia sudah ngasih tanda kenaikan yang lebih rendah di 1465. Posisi kemarin untuk area penurunnya sudah dilewatin. Ini kena suspend kembali karena penurunnya sangat dalam, kena suspend. Akhirnya dia berusaha untuk bangkit ya. Karena kalau dia tidak dibangkitkan ya akan kena suspend lebih lama lagi. Jadi kebiasaan si UDNG ini bikin arah kunci. Jadi jangan kaget kalau dia bikin ARB kunci di sini nih, ARB kunci gitu ya. Terkadang di sini juga ARB kunci. Jadi jangan kaget. Nah, sekarang itu si UDNG ini sudah masuk ke fase di mana dia ada kenaikan terus diturunkan. Nah, sekarang itu lagi berusaha untuk break 1450. Nah, ini nih fase di sini, teman-teman ya. Jadi ada harga tertingginya sudah mulai diturunkan. Kan harusnya sampai ke level sini gitu ya. Ternyata tidak terlalu tinggi, terlalu tinggi ya. Akhirnya dia diturunkan, kena suspensi, dipaksa untuk dinaikin harganya. Dan dia ngasih harga tertinggi di angka 1456, 1465. Jadi nanti kalau dia tidak sanggup menembus 1450,
Kalau tidak sanggup nih teman-teman ya, maka dia akan berupaya untuk turun lagi ke supportnya. Untuk apa? Untuk menguji. Nah, bila mana dia ditahan di 1005, itu masih posisi baik. Tetapi kalau sudah mulai jebol, ini kan ada gap kecil, teman-teman. Di sini ada gap kecil ya. Ada gap ya, gap pemaksaan naik kan dia itu. Nah, apabila dia jebol, waspadalah bila mana dia tembus di level 920, maka dia akan uji ke level 735. Nah, kalau 735 dijebol ya sudah dipastikan sudah menunggu 454 gitu kan. Karena memang si UDNG ini lagi turun gunung. Nah, di sini ada 0,00 PR rasionya. Artinya ini bukan milik seorang fundamental, tapi ini adalah milik market maker. Nah, bagi teman-teman yang pingin emiten UDNG memang sudah masuk syarat teman-teman ya. Cuman ya waspada aja, ini kan di 1005-nya itu ada gap kecil ya. Jadi kalau dia turun ke situ pas mungkin akan cenderung masih aman. Tapi lebih baik teman-teman di 15 menitan aja. Nah, 15 menitan masih oke ya, masih di atas MA 200. Tapi kalau jebol MA 200 yang 105 sini nih, 115 nya ya. Jangan sampai jebol MA 200-nya. Kalau teman-teman jebol MA 200, ya dia bisa longsor teman-teman selama 15 menitan ini. Nah, kalau mau ngambil bagaimana? Kan ini 15 menitan. Nah, biarkan dia masuk dulu ke MA 10-nya lagi di sini nih. Biarkan masuk MA 10-nya dulu, nah target mungkin di sini 1465 dulu, kecuali kalau dia nembus 14 di sini nih yang tanda 1465 ditebus atau di break, silahkan bisa ke angka 2140. Tapi selama level 1465 di sini tidak bisa ditembus, hanya di situ sama shadow aja, waspada dia untuk area penurunannya. Ada level sini kan nanti 1465 untuk area targetnya. Karena kan si UDNG ini memang dia itu suka memaksakan diri naik dengan arah kunci, teman-teman ya. Menjadikan dia punya target penurunan. Apabila nih level sini tidak mampu dijangkau atau di break, maka dia akan melanjutkan penurunan untuk uji kembali support di angka 905. Nah, kabar bagusnya apa? Bandar lokal sudah mulai masuk tanggal 8. Kita cek deh. Tanggal 8 adalah si CP nih ya. CP ini memang broker bagus, kadang-kadang dipakai retail sama smart money ya. Terutama smart money sama retail yang punya modal besar suka pakai CP. Ini AZ, LG juga sudah mulai masuk, terdeteksi sebagai market maker untuk si UDNG. Ini terlepas dari berita apapun teman-teman ya. Terus di porennya pun tanggal 8 ternyata sudah ngumpulin barang. Siapa? Ada CC sama BK. Nah, CC sama BK sudah mulai masuk. Ditambah kemarin tanggal 7-nya pun sudah mulai net buy. Ya, masih CC sama AI sama BK yang akumulasi. Tapi untuk yang terakhirnya CC BKAI. Artinya si CC punya peran penting di sini. Walaupun ngambilnya sedikit, kan bid dan overnya tipis. Dan ini papan akselerasi, arahnya itu hanya 10% teman-teman ya. ARB-nya pun sama 10%. Ini sudah mulai membaik sih, sudah bikin step ya, step 1, step 2, cuman ya memang kebiasaan si UDNG ini suka bikin gap teman-teman ya, ketika naik ataupun ketika turun. Jadi nanti targetnya harus bisa melebihi 1465 lagi kalau di posisinya dia itu mau bikin up sampai ke MA 200-nya gitu. Karena sekarang MA 200 kan gapnya sangat lebar sekali di sini nih. Nah, ini gap-gap seperti ini ya, nanti kalau ada berita yang positif lagi akan tertutup. Tapi ingat teman-teman ya, ini emiten akselerasi. Jangan sampai teman-teman terkecoh ya. Kenapa? Karena kan papan akselerasi itu harganya bisa di angka 50 perak ke bawah. Jadi kalau dia tidak sanggup menembus level 1465, lebih baik teman-teman upayakan ke atas, karena dari 1200 kalau dia turun ke bawah 50 udah ketahuan teman-teman ya. Teman-teman sudah dalam banget turunnya, paling lagi turunnya ini pelan-pelan. Dan statusnya sudah mulai downtrend dan MA 200 sudah bisa menghadap ke bawah. Sudah mulai menghadap ke bawah. Walaupun ada forex sudah masuk, bandar lokal masuk, cuman manfaatin aja ya, jangan sampai teman-teman nyangkut di emiten papan akselerasi dengan harga 1400. Ini sudah tidak sesuai dengan fundamentalnya. Memang ini market maker memang ya. Kan kalau market maker mah tidak ada fundamentalnya, tergantung saya gitu kan. Mau dia papan akselerasi kayak pingin ke angka 5.000 bisa aja gitu kan. Bayangin aja kalau teman-teman ngambil di sini gitu ya. Coba sampai ke nanti ke harga 64 perak atau enggak di bawah 50 perak gitu ya.
Bisa teman-teman bayangkan gitu ya. Dan sekarang itu posisinya lagi downtrend, maka targetnya jangan jauh-jauh. Bila mana level sini tidak mampu ditebus, lebih baik teman-teman sudah, kalau dia sudah mulai jebol supportnya, harus terpaksa cut loss teman-teman ya. Karena papan akselerasi, yang saya bilang papan akselerasi itu ya, cenderung dia memang kenaikannya itu bikin arah-arah dan ARB, jadi banyak PR yang harus dikerjakan sampai ke angka 5 perak pun masih ada target saya nih. Tuh 19 perak, 33 perak. Ini masih ada target di sini ya. Waspadalah ya. Dan kalau si UDNG mau ngambil, mau up ya, perhatikan di sini nih, smart money sudah berkumpul dengan baik, baru terjadi kenaikan. Ini smart money belum berkumpul dengan baik. Baru bandar lokal sama Sephora sudah mulai akumulasi. Nah, mungkin nanti bisa manfaatin aja sampai ke level 1465. Tapi kalau sudah jebol level 905, lebih baik cut loss aja gitu kan. Jangan sampai teman-teman, perkara dia naik lagi biarin aja, perkara dia naik lagi. Yang penting teman-teman sudah menjaga uang teman-teman atau RDN teman-teman ya. Jangan sampai jebol di bawah 50 udah ketahuan kalau tidak cut loss. Karena ini harganya tinggi banget teman-teman ya. Dan dia itu baru aja longsor ataupun baru dia turun gunung. Ada ketidakmampuan dia melewati harga tertinggi sebelumnya. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi kalau si UDNG ini tidak mampu melewati 1480 ya dipastikan dia akan uji lagi supportnya kan. Kalau supportnya ditahan berarti dia akan menunjukkan kenaikan. Tapi kalau dijebol sudah menanti kan di angka 412 bahkan ke angka 61 perak, 3 perak, 9 perak itu dia masih punya harga di bawah itu karena papan akselerasi gitu kan. Oke, gitu ya teman-teman untuk si UDNG ya. Lanjut ada MCAS. 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 Oh iya bro HRS, makasih ya selama ini memberikan support terbaiknya buat channel ini. MCAS. Kita cek MCAS. MCAS bid dan offer sedang proses lagi penurunan atau downtrend. Dia punya harga tertinggi sebelumnya di angka 380, tidak sanggup. Beberapa kali, 1, 2 nih, 3 kali per kemarin ya. Dia sudah mulai ngambil, posisinya posisi downtrend. Nah ini sudah 2 kali ya, 2 kali 09, 06, 05, 26. Berarti dia lagi proses penurunan, perhatikan di sini nih. Di sini bandar lokalnya keluar, bandar foreign keluar. Siapa yang nerima? Kita cek. Domestik teman-teman kita yang nerima dari tanggal 8. Kita cek deh 4 harian, seminggu dah. Nah, ini seminggu masih di posisi teman-teman kita. Waspada, jangan sampai ngambil dulu ya. Kalau posisinya lagi buangan, teman-teman jadi exit liquidity ya. Artinya teman-teman cuma nampung buangan daripada market maker. Memang di tanggal 4 ini CC sudah mulai ngumpulin barang sama si AK. Tapi ingat mereka itu punya banyak duitnya ya. Dan kalaupun dia ngambil di harga tinggi pun dia punya strategi. Kalau yang paling banyak duit itu tidak akan rugi teman-teman ya. Nah ini posisinya memang lagi murah banget. Tapi santai dulu, sabar dulu untuk pengambilan. Karena dia lagi mencari pijakan yang baru. Nah, pijakan yang baru kan pertama, terakhir di sini kan di berapa nih? 300 berapa nih? 320 ya. Nah, bila mana 320-nya dijebol, kita gedein dikit deh. Nah, patut diwaspadai teman-teman ya. Dia akan lepas daripada level situ ya. Dekat ya. Nah, di sini 324 ya. Jangan sampai jebol lagi karena kemarin ini kan dia sudah masuk ke MA 10-nya gitu ya, cuman sampai ke level 382. Memang sih banyak tanda kenaikannya gitu ya, si MCAS ini. Tapi harga tertinggi itu sekarang sudah di sini, yang terdekatnya. Nah, bila mana sini tidak mampu, dua kali kan tidak mampu di sini. Tidak mampu ngebreak area 380. Jadi waspada aja. Sedangkan MA 10 itunya belum terbentuk. Perhatikan di tanggal 17 April ada candle panjangnya dijebol. Lebih baik teman-teman sabar aja. Ini area supportnya sudah mulai ditahan 324-nya. Biarkan dia masuk dulu ke MA 10 dan targetnya di sini lagi 380 dulu.
Kecuali kalau dia mampu ngebreak 380 dengan body. Saya pikir nanti ke level 460 bisa terjadi. Apabila level sini tidak mampu ditebus dengan body, nah sekarang kan lagi berupaya nih untuk menembus MA10-nya. Jadi tunggu dulu ya sampai dia masuk dulu ke MA10-nya lagi. Bila mana MA10 sudah mulai di break dan menghadap ke atas, teman-teman bisa entry. Tapi ingat, ini posisinya lagi posisi downtrend. Jadi pengambilan pun ataupun kalau teman-teman mau ngambil singkat padat aja ya, jangan tinggi-tinggi. Karena si Bana Lokal sama si Foreign lagi buang barang. Memang yang saya bilang CC sama AK memang ngambil gitu kan. Cuma perhatikan ZP ngebuang 7.000, ngambil cuma di bawah 1.000 aja. Retail aja masih bisa gitu ngambil segini, walaupun ini memang market maker foreign ya. Lebih baik sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Biarkan MA10 di bawah kendal lagi dan targetnya di sini aja 384 bisa dengan shadow. Tapi kalau dia tembus dengan body silahkan bisa ke level 456. Karena MA200 masih berada di atas dan masih menuju ke bawah, sedangkan banda lokal, banda foreign pun lagi posisi buangan ya. Nah, harganya memang sekarang lagi harga murah banget, tapi dia lagi mencari pijakan ya. Nah, pijakannya kan sudah terbentuk di sini nih. Hanya butuh melewati harga tertinggi sebelumnya. Karena di level sini harga tingginya jauh ya sampai ke angka 565 kan terlalu jauh, maka dibikinlah dia harga tertinggi yang baru lebih dekat. Nanti kalau sudah yang dekat ini bisa dilalui dengan body, ya saya pikir akan memberikan kenaikan dengan target nanti di bawah MA 200. Tapi kalau level sini tidak mampu, teman-teman patut dicurigai dia akan uji lagi support di level 324. Bila mana 324 tidak jebol dan terbentuk lagi MA10-nya, silahkan entry dengan catatan nanti bandar lokalnya sudah mulai masuk ya sama bandar foreign-nya, terutama mungkin nanti kalau CC atau AK sudah mulai net buy kembali dan beberapa teman kita sudah mulai pada keluar ya, mungkin itu akan lebih baik lagi. Karena di sini kalau kita lihat catatannya ya, tanggal 4 aja di sini. Kalau kita cek deh tanggal 24 April ya, siapa yang nerima nih. Mudah-mudahan sih broker luar ya. Nah, ternyata masih teman kita. Oke lah si pede gitu. Cuman di sini kan teman kita pun ngambil tidak terlalu banyak. Karena bid turnover sini sedang ya. Sedang kan bid turnover. Begitu ya teman-teman untuk si MCAS, lebih baik sabar. Posisi lagi downtrend. Walaupun saya dugai gitu kan, tapi buangannya masih masif ya, baik bandar lokal ataupun foreign. Kenapa dibuang terus? Ingat yang suka saya bilang itu, bahwa setiap market maker itu kalau sudah untung di atas sama modalnya sudah kembali, sisanya itu ya tinggal keuntungannya aja gitu ya. Oke, untuk TSPC ya. TSPC. TSPC. Tempo. Nah, sudah mulai membaik nih Tempo ya, tapi dia meninggalkan gap kecil di sini nih. Ya. Tapi kalau dia turun ke sini sih masih aman ya. Ini harga penurunannya sudah dijebol, saya hapus aja. Saya kasih tanda penurunan yang baru di mana di sini nih. Nah, jangan sampai jebol ya. Kalau menyentuh aja juga sebenarnya tidak boleh ya, karena di sini kan ada candle yang sedikit panjang nih di tanggal 23. Berarti maksimal turun itu di level sini, maksimal turun nih. Nah, di sini nih. 2420. Bila mana 240 disentuh aja pas itu masih aman. Nah, harga tertinggi sudah mulai di break ya, tapi dengan gap. Maka ini kalau dia turun lagi gap ini sebenarnya masih oke gitu ya, karena kan dia juga sudah mulai harga tertinggi sudah mulai dilewati. Cuman ada cumannya lagi. Perhatikan di sini nih, bana lokalnya lagi jualan, foreign pun lagi jualan. Nah, cuman untuk si TSPC ini ternyata yang nampungnya bagus, broker bagus, model AO, CP ya, sudah mulai bagus. Kita cek deh tanggal 8-nya siapa yang buang, SQ ya, PGTP XL. Nah, LG yang nerima. Ini broker bagus teman si LG ya. IP pun sudah mulai masuk. Jadi kalau dia terjadi koreksi ke level 2460 ya masih oke lah. Yang harus diwaspadai ketika dia jebol candle panjang ini ya, atau menjebol 2400 jebol ya waspadalah. Jadi supportnya di sini kan 2380, karena di sini bukan tanda penurunan maka saya biarkan aja. Bukan tanda penurunan kan ini. Kalau ini kan tanda penurunan ya, di sini ada gap kecil gitu kan. Jadi kalau di sini jebol supportnya sudah menanti di angka 2300 karena statusnya sekarang sudah berubah menjadi downtrend teman-teman ya. Jadi teman-teman harus waspada ya.
kalau emiten ini sudah menyentuh area 2400. MA10 sudah mulai terbentuk, cuman dia meninggalkan gap. Jadi kalau dia sampai turun ke level 2460 itu masih aman. Secara TA ya, tapi untuk isian memang bandar lokal untuk si TSPC-nya lagi keluar. Ya, lagi keluar dulu nih bandar foreign sama bandar lokalnya dia keluar untuk TSPC. Tapi bandar luar ya sudah mulai akumulasi model LG tanggal 4 kita cek ini AO sudah 73 miliar. Ini terlepas dari berita apapun ya, AO sendiri sudah istilahnya sudah mulai ngambil. Kalau kita cek di sini TSPC Tempo. Nah, posisinya memang dikategorikan dia masih di harga mahal. Kenapa harga mahal? Karena dia dari tengah ke atas. Dia lagi sedikit, lagi turun gunung, sudah terbentuk double top di atasnya. Nah, dia kalau tidak mampu melewati harga tertinggi, kan harga tertinggi agak sedikit jauh ya. Jadi target sudah tercapai di sini teman-teman nih. Tuh, sudah tercapai kan di sini. Nah, ini target sudah tercapai. Di sini juga sudah tercapai nih sekali. Tuh, di sini sudah tercapai satu kali. Ya. 09, 05, 26 ya. Nah, kita cari lagi yang terdekatnya dulu ya. Masih bandar lokal sama si Podang lagi jualan dulu ini teman-teman. Tapi di harga tertinggi yang terdekatnya sudah dilalui. Cuman dia posisi sekarang itu posisi harga mahal. Ya. Nah, ini ada harga gap di 2720. Untuk area nanti kenaikannya saya kasih tanggal dulu. 090526. Nah, oke, ini sudah menyentuh MA 200 ya, sudah mulai bagus nih teman-teman. Makanya kalau lihat terjadi koreksi ke sini itu masih bagus ya. Kalau secara TM masih oke lah. Masih ditahan di MA 10-nya dan dia menutup gap-nya. Yang terpenting kendala panjang ini nih, kalau dilewati patut waspada ya. Dia akan berupaya untuk menyentuh 2400. Nah, bila mana 2400 jebol ya teman-teman harus waspada aja. Ketika turun ke angka 2380 bisa ke level 2320. Nah, ini emiten sudah double top di sini. Double top. Dia bagian DPD enaknya gitu ya. Cuma sayang banget sih ini posisinya lagi posisi buangan dulu baik bandar lokal ataupun forennya. Dan terlihat jelas di sini kan secara teori Bunda Cat posisinya lagi mahal ya. Kenapa mahal? Karena dari tengah ke atas. Jadi di harga premi milik fundamental ini teman-teman. Si TSPC ini. Nanti kita hitung deh HW-nya ya teman-teman. Masuk TSPC HW-nya. Kita nanti hitung untuk HW-nya. TSPC. Pan utama. Kita cek 5 bulan terakhir. 2,22, 1, laporannya keluar. Nah, ini masih nambah muatan, banyak yang nambah muatan, enak nih. Jadi si bandar itu ngejual barangnya enak gitu ya. Terus ini nah free float-nya nih kecil ya. Free float-nya kecil berapa nih? 8,97 ya. Nah, kita kasih di sini FF 8,9 ya. Ini free float-nya kecil ya. Jadi dia punya PR lah teman-teman. Kalau kita cek insidernya, dia jualan nggak nih? Masih ngebuy bulan masih ngebuy teman-teman ini. Insidernya masih ngebuy. Harusnya mah cepet-cepet dijual gitu kan, lumayan juga gitu kan. Nah, MPD cuma 6,4% ya. Ya walaupun sini masyarakat 9, ternyata yang dihitung free float-nya cuma 8,97. Jadi ya teman-teman tahu sendiri gitu ya, ini kan harus cepat-cepat untuk memenuhi aturan yang baru yaitu lebih daripada 15%. Atau pas banget 15% nggak jadi masalah. Ya sebenarnya emiten ini gampang di-up karena apa? Individu cuma 6% gitu kan. Terlebih lagi ini kepemilikan yang 1%-nya pun di atas 1% tidak ada gitu kan. Hanya ada Boga Mulia Nagadi aja gitu ya. Ada berita, saya tidak lihat berita dulu teman-teman. Karena sekarang banyak emiten-emiten yang sudah tidak mampu untuk memenuhi free float-nya
akhirnya dia mengadakan delisting private placement, teman-teman ya. Artinya saya akan mengundurkan diri dari TBK gitu kan, dari perusahaan terbuka menjadi tertutup. Karena salah satunya itu ya tidak mampu memberikan barang-barangnya kepada retail ya, terutama kepada pemilik yang punya modal untuk memenuhi free float-nya. Jadi sangat-sangat susah, teman-teman. Makanya dikasih waktunya kan 2 tahun. Nah, memang sangat susah, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu dulu ya. Jadi ini banyak yang nangkap dulu, belum banyak yang keluar. Bahkan di tanggal 30 April pun ini malah nambah lagi kepemilikan, istilahnya kepemilikan seorang investornya ya. Dari 5.700 sekarang 6.900. Nanti ini kalau sudah mulai lewat lagi MA 200 saya pikir bisa. Kalau ini bid numbernya tipis jadi gampang di markup harganya gitu kan. Walaupun si Bana Loka sama si Pornya mungkin nanti kalau sudah ada yang mau nerima lah gitu ya daripada barang-barang pemiliknya. Mungkin awasin aja nanti ya untuk insidernya apakah jualan atau tidak. Makanya ini kalau emiten yang free float-nya rendah di bawah 15% ditunggu gitu kan untuk buangan daripada insidernya. Beda halnya kalau yang memang standar ya. Wah, insider jualan nih gitu pada takut ya. Kalau ini memang ditunggu teman-teman ya. Ditunggu untuk istilahnya dibuang dari insidernya untuk memenuhi free float-nya. Nah, gitu ya teman-temannya untuk si TSPC. Jadi kalaupun dia turun ke level sini masih aman lah. Yang penting jangan sampai jebol support aja atau yang panjang ini dilalui. Jadi kalau ke level sini ataupun ke level di bawah MA10 itu masih aman. Cuma sayang banget ya Bana Loka sama si Pornya lagi jualan. Memang si Bana luar ada yang nerima gitu teman-teman ya. Waktu pembuangan Bana Loka sama si Pornya. Coba kita khawatir juga gitu kan. Kalau buangan Bana Loka sama si Pornya aja. Tapi kalau memang broker Xiao ini memang bagian daripada maker luar, memang Xiao kalau ngambil bagus juga teman. Saya masih ingat ketika Xiao itu ngerjain saham RALS ya. Dia tanpa jeda itu teman-teman, tanpa jeda untuk koreksi terlalu dalam, hanya sehari 2 hari di up lagi, sehari 2 hari di up. Cuma kalau sudah tinggi udah langsung jualan juga sama tuh. Seperti itu. Jadi enak kalau si AO sudah memaaf harga. Mungkin ini kenapa belum di up ya mungkin dia kurang aja teman-teman, ini barangnya kurang. Biasanya seperti itu, kalau kurang barang ya dia akan ngumpulin terus. Terlebih lagi tanggal 8-nya si LG sudah mulai masuk gitu. Nah gitu ya teman-teman ya untuk si TSPC memang status lagi downtrend tapi MA2 masih menghadap ke atas. Dan ingat ini emiten lagi di harga premium. Jadi teman-teman harus melakukan yang namanya perencanaan ya. Kan harga tertingginya lumayan di sini teman-teman di 2.800. Jadi kalau dia bikin kenaikan dulu dikit terus dia koreksi lagi aja dan tidak menembus supportnya, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa. Tetapi kalau nanti level sini tidak mampu, waspada aja. Waspada untuk penurunan kembali. Oke, karena dia masih punya PR di angka 2.320 sama di angka 2.200. Dan ini harga tengahnya itu di 2080 sama support yang sedikit kuat di 2164. Cuman nih walaupun 2164 itu posisinya masih posisi premium. Oke, teman-teman untuk TMPO gitu ya. Udah bikin double top ini waspada aja. Support yang terukatnya mendingan nunggu di sini aja teman-teman nanti. Kalau dikasih di K21 2157-an lah dikasih di sebelah sini. Nah, gitu teman-teman ya untuk TSPC sekarang MPXL. 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 Nah, saya bagus nih MPXL teman-teman. Kita dulu MPXL saya cek dulu sini. Ya sudah mulai bagus, ini udah lama nggak dibahas ya teman-teman. Tanda penuh di sini sudah dilewatin. Saya hapus aja. Di sini pas banget di sini ya, lebih dikit. Saya hapus dulu. Nah, yang di sini pas nih. Tapi saya hapus aja. Ada 2 di sini. Nah, ada hapus 2. Saya ambil 1 di sini. Nah, di angka 129 ya, itu adalah support lumayan kuat ya. Warnanya sudah saya ganti. Dia sekarang itu
berada di MA 200 dengan pungutan bandar lokalnya bagus nih. Ini pungutan bandar lokalnya bagus teman-teman. Nah, di level sini ada gap nih di angka 250. Ini babak kedua ya. Jadi si MPXL lagi untuk upaya ke babak kedua. Kita cek MPXL, MPXL, MPXL. Nah, ini babak kedua nih. Targetnya di sini aja, teman-teman, harga tengah dulu ya. Karena ini kan milik ini kan milik market maker ya, bukan milik fundamental. Karena memang PR rasio rata-rata di angka 50,01. Berada di angka 52,68 gitu kan. Ini bandolokannya bagus teman, semenjak mereka jualan gitu ya, di sini sebentar jualan dia sudah mulai ngambil lagi nih. Sejak tanggal 7 Januari, udah lama ya. 7 Januari. Kita cek 7 Januari domestik. Ada si KI ini. KI HD sudah mulai ngumpulin barang. Teman-teman kita pada keluar. LG pun sudah ngumpulin barang. Nah, tinggal teman-teman kalau sudah menemukan emiten yang seperti ini, jagain untuk supportnya. Maksudnya gitu, liatin supportnya nih. Ini kan support ya, di sini nih support. Ini kan support 1, support 2. Ya, mungkin bolehlah di sini gitu ya. Nah, yang harus diwaspadain itu ketika dia jebol support level sini. Ini kan ini bukan support nih. 161 kalau dijebol nggak jadi masalah. Yang tidak boleh dijebol itu di sini. Di 146. Jadi dia harus berusaha di atas, satu titik di atasnya, berarti di sini nih. 152. Bila mana ditahan 152, ya itu masih posisi oke. Kan trennya juga masih posisi downtrend, walaupun sekarang sudah mulai masuk satu titik nih. Ya, jadi karena dia sudah masuk satu titik di atas MA 200, tapi dia meninggalkan gap kecil nih. Jadi kalau dia turun pun sebenarnya nggak jadi masalah. Ya, turun ke sini nih. Ini masih aman kalau turun ke 170. Tapi yang harus teman-teman waspadai ketika jebol di area 146. Ada lepas ini kan sebenarnya posisinya posisi tanda penurunan biasa lah teman-teman ya. Berarti dia harus ditahan 152 kalau tidak mau turun. Sorry kalau dia tidak mau turun lagi atau bisa kembali lagi. Jangan sampai jebol area support maksimal itu di sini nih, 153. 153 ada pantulan. Ketika masuk lagi ke EMA 10-nya, maka di level sini pun nanti akan menjadi support untuk memperkuat. Nah, dia butuh ke level mana? Nah, sini kan ada gap kecil nih. Nah, di sini 187. Saya pikir kalau dia sudah mencapai 187, maka dia akan melanjutkan kenaikan lagi. Nah, ini bandar porennya nih, teman-teman yang lagi jualan. Nih, bandar poren itu kan ngambil sejak tanggal 28 Januari ya, ngambil gitu ya. Pas naik di sini bandar porennya jualan, tapi yang ngambilnya adalah bandar poren, apalagi si KI, sorry, bandar lokal. KI memang ngambil suka panjang, teman. KI, II, ya. Kalau BB panjang tapi cepat jualan ya. Kalau KI kadang-kadang panjang banget ya. Sampai sekarang pun ya 10 miliar ya anteng-anteng aja ngambil lagi gitu kan. Kita cek deh ya per hari tanggal 8 sih masih masuk nggak KI. Nah ini teman-teman kita sudah pada masuk sama YJ ya. Nah, kita cek tanggal 1 April ya. YJ masih YJ. Teman kita pada masuk 1,4 itu. Tapi yang paling banyak memang si KI ya. Nah di sini lagi teman-teman perhatikan nih. Kita sempat money nih ya. Smart money ternyata berkumpul terus tapi tidak signifikan gitu. Tapi dia ngambil, kempes lagi tidak signifikan ya. Seperti di sini kan signifikan nih. Ada 2 hari gitu kan. Perhatikan ketika dia ngambil smart money ngambil gitu ya, terjadi kenaikan lumayan kan. Makanya jadi kalaupun koreksi ke level 169 sampai pas di angka 162 ke 153 pun sebenarnya masih posisi bagus karena posisinya pun masih ditahan di supportnya gitu. Apalagi ini si bandar lokal pun masih terus ngambil. Karena di sini ada terdeteksi smart money, jadi bagian daripada retail, terutama broker SQ, XL gitu ya. Saya pikir itu bagian daripada mereka. Terlebih lagi tanggal 8 itu CP, MG sudah masuk walaupun sedikit ya. Sedikit pun mereka ya semantau terus teman-teman ya. Makanya kalau diturunin ke level 170 pun sebenarnya masih oke. Karena ini lagi mengimbangi bandar korennya keluar ya.
Nah, kita cek nih Bandar Lokalnya dari mulai bulan Februari deh, 20 Februari ya. 20 Februari. Nah, si Cece tuh sedikit sih buangannya gitu ya. HD kan baru masuk. Jadi memang diambil sama Bandar Lokal, dibuang sama Bandar Foreign. Dan posisinya pun MPSX ini memang lagi tengah ke bawah sedikit murah lah. Karena harga murahnya kan di 110, murah bangetnya di angka 80-an, 90-an ya. Tapi ini tidak termasuk emiten gocapan ya, karena dia belum ke angka gocap. Nah gitu ya teman-teman, sudah mulai bagus nih, sudah mulai menembus MA 200 terus ya. Untuk harga tertingginya pun sudah dilewatin, di level sudah dilewatin. Hanya butuh ke level sini aja nih untuk mencapai lagi ke harga targetnya 298 nih. Target nanti di sini aja bisa menjadi masalah. Mungkin bisa dengan seri, tapi lebih enak sih targetnya di gap di sini. 250 gap itu pasti kejemput. Ada dua gap, 218 sama 250. Silahkan aja teman-teman pilih. Oke, sip ya untuk si MPXL. Nah, sekarang masuk ke PSDN. 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 Ini babak kedua PSDN ya. Makasih ya Bro HRS ya selama ini ya. Memberikan support terbaiknya ya. PSDN. PSDN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas PSDN nyangkut di 189. Bantu lagi update saham PSDN lagi. Belum kejemput. Belum kejemput. PSDN. Ini target sudah ke semuanya sudah selesai teman-teman nih. Babak kedua sudah selesai. Ini pembahasan terakhir itu sudah selesai. Berarti babak ketiga nih. Sekarang masuk ke babak ketiga ya. Babak ketiga. Gap sudah ditutup. Teman-teman gimana dong ini? Ya, gapnya sudah ditutup di sini. Gapnya sudah ketutup. Ini masuk babak ketiga. Ini gap juga sudah ketutup. Ya. Sini sudah ketutup. Lagi proses penurunan teman-teman ini nih. Kalau kita cek di sini PSDN. Lagi proses penurunan ya PSDN. Nah, memang dia standarnya dari dulu itu di angka 224. Jadi kalau dikasih ke level atas itu kan sampai ke level 236. Ini cenderung sebenarnya kita teman-teman ini kan milik bandar. Freeport-nya 7,9 artinya kan sangat ringan. Kalau kita cek PSDN di sini, PSDN. Nah ini tanda penurunan kemarin dijebol. Nah cuma dia punya harga punya candle panjang nih. Berarti dia harus ditahan di level maksimal di 156. Kalau trennya sih masih bagus teman-teman ya. Sorry ini babak keduanya kita nyatakan selesai. Babak kedua selesai. Tinggal babak ketiga 3 kali naik betul ini. Jadi kalau dia ditahan di 158 itu masih posisi bagus karena masih ditahan di candle panjang ini kan. Sekaligus kalau dia pun ada pantulan ya, teman-teman ya, jangan ngambil dulu sebelum dia masuk lagi ke MA 10-nya. Di sini ada harga tertinggi yang terdekatnya 206. Nah, teman-teman harus memaklumi ya. Ketika sebuah emiten naiknya kencang, kalau dia turun cepat pun harusnya sudah paham bahwa emiten ini emiten yang bisa diombang-ambing sesuka market makernya. Naikin, di gap, bikin gap lagi, naikin, bikin gap lagi gitu kan. Turunin, bikin shadow. Nah, kebiasaannya seperti itu. Nah, kabar baiknya apa? Ternyata Foreign sudah ngumpulin barang lagi. Jadi semenjak penurunan ini nih ya, sudah ngumpulin barang. Tanggal 4 Mei, kita cek tanggal 4 Mei ya. Kita cek tanggal 4 Mei, kita lihat Foreign. Nah, CC sudah ngumpulin barang 48.000. BK, ZP pun sudah ngumpulin walaupun sedikit gitu ya. Kita cek tanggal 8-nya, ternyata AKBK itu sudah muasal CC gue sudah nambah muatan. Artinya penurunan ini ternyata diakumulasi sama Bandar Foreign. Trennya masih bagus. Selagi dia ditahan di candle panjang cenderung bagus. Karena sudah bikin step kan, step 1, step 2, dan step 3. Nah, bagi teman-teman yang nyangkut di level-level sini, level-level sini lah ya. Ataupun di harga tanda kenaikan di angka 206,
Saya pikir masih bisa kejemput. Karena si bandar foreign juga bagus. Bandar lokal sebenarnya masih ada di dalam, perhatikan di sini nih. Ya, bandar lokal masuk di sini, memang ada pengeluaran ya. Jadi pengeluaran bandar lokal diambil sama si foreign. Ya, jadi si foreign ini yang ngambil barang daripada bandar lokal. Bagi teman-teman yang mau masuk ya, 15 menitan aja, jangan ambil sembarangan 15 menitan. Langsung teman-teman masuk ketika MA10 diberi kembali. Nah, targetnya tapi jangan jauh-jauh ya. Di MA200 aja di bawahnya. 198 saya pikir itu bisa menjadi target gitu kan. Nah, bahkan di sini kan ada gap nih, gap baru masih kepala merah di 208. Nah, itu bisa menjadi target teman. Ya, kalau teman-teman nyangkut di level sini sebenarnya masih bisa kejemput gitu kan. Karena memang standarnya di angka 229 ya. Paling nanti dikasih bonus ke 258 ya gitu ya. Makanya kalau teman-teman nanti nyangkut di level 230 ataupun di angka 240-an, santai aja kalau mau ngambil ya, teman-teman mau average santai aja dulu. Pastikan dulu nanti ngambil itu ketika sudah kejebol sini aja. Kalau tidak mau cut loss ya. Nah, kalau sudah dia jebol si candle panjang yang terdekatnya, tunggu putar baliknya, ambil di MA10-nya. Nah, teman-teman bisa masuk di situ untuk lakukan average kalau teman-teman tidak mau cut loss gitu kan. Karena kan kalau menurut TA-nya ya, ini kan sudah jebol MA10, sudah jebol MA20. Nah, kalau sudah jebol MA20, berarti dia kan akan bikin support nantinya teman. Kalau terjadi lagi kenaikan sampai ke MA10-nya, maka di level sini nanti akan menjadi support. Makanya jangan sampai jebol area candle panjang ini nih, maksimal itu di sini nih, 158. Kalau sudah turun ke level situ, tunggu dulu, langsung ke 15 menitan, cari MA10-nya. Kalau untuk day trade-nya, ya tunggu sampai dia masuk lagi ke MA10-nya sudah pastinya gitu kan. Seperti itu teman-teman. Kalau trendnya masih bagus, masih uptrend, dan dijagain di candle panjangnya, maka jangan sampai jebol candle panjangnya. Kalau teman-teman yang nyangkut di angka 204 ataupun di angka 234, saya pikir kalau yang di angka atas sedikit ya, 234 lebih baik turun tensi dulu ke angka 206 deh. Kalau harganya sudah di 06, saya pikir untuk kejemput aja bisa, teman-teman. Kalau mau cuan si PSDN itu pasti dikasih harga bawah kok teman-teman ya, sampai ke level 57 tuh nih. Ya, 565 terus di angka 50 pun sebenarnya si PSDN ada ya. Ini termasuk MT 50-an ya. Jangan kaget kalau ke 50-an gitu. Saya pun masih punya target penurunan di angka 58. Kalau sekarang tren lagi bagus, lagi uptrend ya. Bahkan bandar lokal pun sudah, sorry, foreign pun sudah ngambil lagi sejak mereka jual di harga atas. Gitu ya. Jadi si PSDN ini memang lagi diakumulasi sama foreign. Kan bandar lokalnya keluar, tetapi tidak terlalu banyak bandar lokalnya keluar. Kita cek nih berapa hari ini ya. 2 hari ini deh. Tanggal 8 dulu deh domestiknya nih. Yang keluar kan teman-teman kita, nih SQ sudah mulai masuk, ya. AT, HMG sudah mulai masuk. Kita cek 2 hari nih. Jadi walaupun dibuang sama bandar lokal, ternyata ada broker luar kan, boleh AT, MG sudah mulai masuk, teman kita pada keluar gitu kan. Jadi nanti cek 15 menitan aja ya kalau mau yang trading cepat gitu ya. Selagi dia belum menembus MA10 sama MA20 dan belum menghadap ke atas, sebaik jangan entry ya. Karena posisinya MA200 berada di atas. Nanti pun walaupun targetnya MA200 200 nih ya. Jadi kalau teman-teman yang nyangkut di bawah 200 saya pikir bisa bisa kejemput ya untuk si PSDN ini. Oke, ini masuk ke babak ketiga, targetnya masih sama di atasnya di angka 236. Ini si kepala merah nih, kepala merah bisa suka kejemput juga bisa jadi kemarin di sini juga kan masuk nih. Nih teman-teman harus perhatikan di sini nih. Memang di harga murah lah di standarnya. Jadi kalau dia sudah mulai break, teman-teman ya ke level 260 lebih dikit, nah, oke lah targetnya nanti ke harga tengah. Tapi sementara ini untuk si PSDN ini bermain di harga murah ke harga murah banget. Ya, di permainan dia itu di level situ. Jadi kalau dia terjadi penurunan karena sudah standarnya dulu di sini karena berdasarkan PRS 096 gitu kan. Oke, teman-teman ya. Kali ini emang fundamental kan 0,96 kalau berdasarkan PRS rata-ratanya. Nah, kalau kita cek PSDN di sini lokal ya, kebanyakan lokal. Individunya 11%, teman-teman. Individunya 11%. Nah, di sini kepemilikan individu kan banyak tuh ya.
Ada Aba, Aneka, Agus, Sugiarto ya 4%. Nah, dia termasuk si Agus masuk ke sini enggak? Enggak kan? Si Gianto paling Igianto nih 18%. Wah, Agus nih ada nih Agus nih. Dia komisaris ya. Agus Sugiarto ya. Berarti nah, Agus Sugiarto ini masuknya ke komisaris 4%. Ya kalau yang 2% Aneka Abadi, Abadi Jaya Abadi. Ini atas nama institusi kan. Nah, sedangkan untuk individunya cuma 11,25 dan ini 7,96%. Artinya kan freeport sangat kecil teman-teman ya. Sudah ditulisin belum? Nah, sini nih ada kan keterangannya. Nah, target saya sudah selesai dan ini keterangan. Ya kalau emiten freeportnya kecil nanti juga walaupun diturun gini ke bawah gitu ya, kalau level sini itu akan terjadi lagi karena emang standarnya di sini nantinya. Ya tinggal teman-teman mampu bersabar aja untuk nahan gitu aja. Makanya nanti kalau dia tidak kejebol level sini sih masih bagus sih. Gitu ya teman-teman untuk PSDN ya. Oke, kita lanjut ke emiten berikutnya. Ada emiten kok situ teman-teman. Kita masuk ke emiten Mr. PP dulu teman-teman. Saya mau ngebahas Mr. PP dulu ya. Brand. Sekarang kita lihat brand. Udah lama nggak ngelihat profilnya. Brand penurunan ya lumayan ya. Singapura teman-teman. Saya melihat reportnya dulu nih 12,29 ya. Insider kita lihat insidernya sudah jualan belum ya? Nah sudah mulai jualan terus teman-teman nih si Barito Pacificnya ya. Terakhir 20 April jualan ya berani. Memang harus dijual terus karena kan ini tinggal sedikit lagi, tinggal 12, sekian itu sekitar berapa persen lagi? 3% lagi, 2 sekian persen lagi ya. Berarti akhirnya 12,30 gitu kan 0,1 baru keluar gitu kan 12,30 berarti butuh 2,80 lagi. Saya pikir ya 2,70 lagi ya 2,70%. Saya pikir untuk di waktu kasih sampai 2 tahun mah terpenuhi lah teman-teman ya brand ini. Oke kita langsung ke TA-nya dulu. Nah ini si brand ini sudah jebol support ya. Jadi jangan ngambil dulu. Ya, terlepas dari berita apapun ya kondisi TA menunjukkan teman-teman ya. Jangan ngambil sabar dulu. Walaupun besok ada pantulan, pastikan dulu dia menembus MA10. Pastikan 15 menitannya sudah terbentuk dan sudah nembus lagi. Kalau ini kan dekat nih ya. Kalau sudah mulai dekat seperti ini, biarkan dia masuk ke MA200 berarti teman-teman. Tapi kalau contohnya mau masuk ke MA200, MA10-nya sama MA20 sudah menghadap ke atas, nah teman-teman bisa entry di situ. Mungkin targetnya ini kan untuk daya trade-nya kita ketahui di sini kan. Nah, ini harga tertinggi sebelumnya di angka 6.600. Targetkan ke gap aja di sini. Nah, gap ini aja targetkan. Bila mana dia tidak sanggup menembus gapnya, hanya sama shadow aja disentuh, ya dia akan melanjutkan penurunan teman-teman ya. Tapi dia sudah ngasih tanda kenaikannya di harga tertingginya itu dekat lah cuma 6.600 gitu kan brand. Karena si Bana Lokal lagi jualan dulu nih. Bana Lokal jualan dulu, Foreign pun jualan dulu ya. Kalau kita cek dari mulai tanggal 8 hari terakhir domestiknya teman-teman kita pada ngambil. Lebih baik sabar dulu ya. Memang suka ada pantulan gitu tapi lebih baik sabar. Lebih baik teman-teman kita cek dari tanggal 21 April ya. Nah, kalau lebih baik teman-teman tunggu konfirmasi ya, ingat ya, walaupun pede gitu ya, lebih baik tunggu konfirmasi aja lah. Tunggu sampai betul-betul MA10 bahkan menunjukkan. Karena masih memimpin teman-teman kita nih. Tapi kalau di Mister PP mah enaknya itu retail juga dikasih untung ya. Ya. Makanya sabar karena dia sudah jebol support kan di sini supportnya sudah dijebol. Kalau kemarin dipertahankan di sini kan. Ternyata dijebol support. Terlepas dari berita apapun ya. Karena si Bana Lokal jualan, Foreign pun ikut jualan. Kita cek deh Foreign ya dari mulai tanggal 21 sama. Nah, BK ngejual 125 miliar, DP 50 miliar. Tapi yang nampung KZ, TP, AG, YU pun sudah mulai nyicil, jadi dikit-dikit. Ingat mereka modalnya besar teman-teman ya.
nyicil di harga berapapun bisa ditutup sebenarnya. Apalagi market maker itu ya bisa memaaf harga gitu sesuai dengan keinginan dia. Nah, kalau kemarin tanggal 8-nya si RX yang jual, tapi BK masih jualan, tapi AG cuma nampung dikit lah gitu ya, yang di CD-nya teman-teman kita. Lebih baik sabar dulu ya, tunggu sabar dulu, lebih baik sabar dulu. Tunggu MA10-nya sudah mulai di bawah candle kembali. Itu akan lebih baik lagi, teman-teman. Karena ketika ada penurunan dan sideways, smart money pun sudah berkumpul dengan baik. Jadi tidak semuanya XL, XCG, RCC ini bagian daripada retail, tetapi sudah ada bagian daripada smart money. Artinya ini banyak akun-akun XL, XC-nya biasanya orang-orang ataupun individu yang suka bisa memaaf harga gitu ya. Jadi punya kemampuan besar lah, dia punya dana besar ya. Di samping istilahnya fund manager juga sudah mulai masuk ya pakai broker samaran teman-teman ya. Oke ya, untuk si brand gitu. Lanjut ke emiten berikutnya ada BRPT. BRPT, kita cek deh. Saham Konglo mah, teman-teman ya. Enaknya saham Konglo bisa menggerakkan IHSG juga, jadi ya bisa bersaing lah gitu sama emiten-emiten fundamental gitu kan. Free float-nya masih 26, masih aman sih 26 ya. BRPT aman, terus untuk 5 bulan terakhir 2432, 2433 ada peningkatan 0,01%. Individunya berapa persen? Individualnya 73%. Keren ya, tapi harganya bagus ya. Kita cek nih ya, sudah mulai pada keluar nih teman-teman ya. Dari 119.000 investor sudah keluar 1.600. Nah, biasa kalau di apa-apa itu di 111-an teman-teman ya. 104 ya berarti, di angka 104 nih. 104 ya. Yang numpuk begini kan biasanya suka di up ya. Kita cek ya Januari Februari deh. Januari Februari kan di sini kan. Nah, sini kan. Di sini kan banyak udah keluar. Nah, pas di sini kan di up nih, banyak yang masuk lagi gitu kan di April. Di Aprilnya kan banyak di sini kan, sorry. Nah, Aprilnya kan banyak lagi tuh. Iya, Aprilnya belum ada lagi teman-teman. Cek yang lain sudah keluar, Aprilnya belum ya. Februari Juni ini pada masuk gitu ya. Maretnya pada keluar. 30 November pada yang masuk sampai 16.000 ya. Bulan November. Nah, di sini kan jadi pada nampung ya. Jadi si market maker jualan ditampung gitu kan. Makanya ketika kosong seperti ini di bulan September nggak ada sih sini Septembernya. Sampai Oktober sih teman-teman. Nih, Oktober Novembernya kan pada masuk gitu kan. Nah, ini sebenarnya belum terlalu kering juga ya si BRPT ini, tapi memang BRPT ini bagus teman-teman ya untuk si market makernya. Nah, ini ada candle panjang nih BRPT ya. Ini harga tertingginya, bukan harga tertinggi, ada tanda kenaikan sudah mulai dijebol. Sudah mulai bagus, cuman dia tidak mampu melewati harga tertingginya nih di 2480 ya. Patut curiga gitu kan. Langsunglah dia diturunkan 3 hari ini. Tapi dia punya tahanan di sini nih kanal panjang ini, jangan sampai jebol. Ya, walaupun sekarang kan masih ditahan di MA10-nya nih. Berarti maksimal dia turun itu harus di level 1 titik di atasnya kan. Berarti di angka 1935. Kalau di level situ masih ditahan, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa. Bahkan untuk melanjutkan 2570 itu bisa, teman. Kalau di sini ada gap gitu ya. Ini pasti ketutup nantinya ya. Nah, bila mana ada kenaikan, terus dia tidak mampu melewati 2340, patut dicurigai dia akan uji lagi support di level sini lagi. Tapi kalau sekarang penurunan tidak lepas daripada 1 titik di atas ya, 1935 itu masih baik. Nah, kabar baiknya apa? Bana Lokas sama Siporen kemarin sudah mulai masuk. Nah, di sini kan ada banyak teman-teman kita. Tetapi sini ada KI, ada CYZ, ya, XA, ZP sudah mulai masuk. Ditambah dengan Polen pun sudah mulai net buy ya. Ada AK, ZPBB sudah mulai masuk walaupun sebaiknya.
Kalau teman-teman lihat sih supportnya kan keluar gitu ya. Sempat masuk kan sih 3 hari, terjadi kenaikan terus jualan 2 hari. Nah pas ketiga harinya, ketika market kita merosot 2%, Warren ternyata ngambil seluruh sudah mulai net buy kembali lah gitu ya untuk menahan pergerakan dari si pembukaan si BK ya. AK bisa mengimbangi, ZPBB pun bisa mengimbangi. Dan dia ditahan di atas MA 10. Biarkan MA 10-nya menghadap ke atas dulu ya, teman kalau mau entry di sini. Katanya kelamaan, langsung 15 menitan, teman-teman ya. Nah, 15 menit kan masih ditahan nih di atas MA 20, sorry ya. Oh, sudah di bawah MA 200 ya? Satu tik ya, sabar dulu. Berarti harus biarkan break dulu, semua MA ditembus dulu nih. Tembus semua MA sudah berada di bawah candle, teman-teman bisa entry di situ. Ya. Karena teman-teman kalau sudah melihat MA 200 berada di atas untuk 15 menitan, biasanya suka ada area penurunan gitu kan. Makanya biarkan dulu, sabar dulu, biarkan dia masuk dulu ya ke MA 10, MA 20 sama MA 200. Biarkan MA 200 berada di bawah. Perhatikan ketika semua MA sudah mulai di bawah, terutama MA 10 terjadi kenaikan. Maka manfaatkan itu. Kalau sekarang lagi turunkan dulu, bahkan per kemarin itu sudah hari terakhir gitu, sudah nembus MA 200. Jadi sabar dulu. Walaupun si Banar Boka sama si Banar Korea sudah mulai entry. Jadi kan MA 10-nya pasti muat di bawahnya, teman-teman ya, tidak menghadap ke atas kan. Walaupun si Banar Boka sama si Korea sudah mulai. Tapi kalau teman-teman ingin cepat ya 15 menitan aja gitu ya. Nah, selagi dia tidak jebol, candle panjang ini cenderung bagus di 1935. Jadi kita itu ngambil harus tahu teman-teman di mana area penurunannya. Kalau sudah tahu area penurunannya, sudah bisa diantisipasi gitu ya. Contohnya teman-teman sudah tahu di 195 kalau tidak dijebol masih aman, masih santai kan. Kalau dijebol bagaimana? Nah, itu teman-teman ya, mau cut loss, mau dibiarkan atau mau average. Kalau dibiarkan sudah barang tentu pasti mungkin teman-teman sudah tidak punya modal lagi gitu kan. Tapi kalau mau average ya sisakan duit dananya, jangan dihabisin sekarang gitu kan. Walaupun istilahnya market lagi bagus pun, tinggal nanti tambah muatan di atas pun nggak jadi masalah sebenarnya. Averaging up itu ada yang melakukan. Ya. Nah, yang lebih teman-teman harus khawatirkan ketika jebol level ini support, ini soalnya 1820 ini support. Support terkasih step 1 sudah terbentuk kan, support step 1, step 2 gitu kan. Jadi supportnya sudah terbentuk. Jadi kalau jebol support ya teman-teman lebih baik sabar dulu, tunggu konfirmasi dia bisa lewat 1255 lagi enggak. Kalau tidak mampu lewatin berarti dia cenderung ditahan di angka 1445 contohnya gitu ya. Makanya ada peluang untuk di up kembali itu ada. Tetap targetnya di bawah MA 200. Karena secara kasat mata ya kelihatan jelas gitu ya. Si MA 200 berada di atas walaupun masih menghadap ke atas. Tapi tetap teman-teman ya statusnya masih downtrend. Gitu ya, si BRPT lagi diupayakan nih. Nanti yang bagus itu punya kanal panjang di sini teman-teman. Lanjut ada CDIA. Kalau nggak salah CDIA banyak yang nanya deh. CDIA. Terus BRPT. Brand. Dari teman kita ya. Oke lanjut ya. Ada cuan. Cuan, 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 cuan. Cuan tanda penurunannya dijebol. 1. 2 ya, ada 2 tanda penurunan dijebol. Tinggal 1 lagi tahanan nih supportnya nih. Nah, dia kalau mau naik itu harusnya sih ditahan 1 tik di atasnya ya. 1035 kalau ada pantulan cenderung bagus. Kemarin coba ada pantulan ya, tapi tidak mau nembus MA 10. Jadi ya lagi uji support, teman sekarang itu lagi uji cuan lagi uji support. Tapi bagusnya harga tertingginya sudah diperkecil di sini nih. Ya diperkecil, dia sempat gitu ya mau menembus MA 10 tapi nggak jadi. Nah, biarkan si MA 10-nya nanti di bawah candle kembali. Jangan coba-coba masuk ketika MA 10-nya berada di atas. Makanya kalau katanya masih jauh nih, langsung 15 menitan, teman-teman ingat 15 menitan. Ini ada pantulan nggak kira-kira? Nah,
Kan 15 menit kan terlihat jelas kan, ini MA10, MA2 berada di atas semua. Jadi kapan mulai ngambil? Biarkan dia masuk MA10-nya dulu, targetnya nanti di bawah MA200, jangan tinggi-tinggi karena posisinya lagi downtrend. Karena 15 menitan pun lagi posisi downtrend. Kalau untuk day trade-nya sama masih downtrend. Maka teman-teman harus waspada nih ya, 1010 dilewatin, patut waspada dia akan cenderung jebol. CDIA kan udah ya? Udah kan? Ya udah. CDIA belum ya? BRPT, Cuan, PTRO. Cuan dulu deh. CDIA itu udah belum ya? Nanti deh CDIA ya. Nah ini Cuan itu seperti itu teman-teman ya. Jadi Cuan jangan coba-coba ngambil dulu, sabar dulu aja. Kan dekat dengan supportnya. Karena Banar Lokal sama si Poren pun lagi jualan. Nah si Aka nih sudah mulai ngumpulin nih. Ya kita cek deh si Aka 4 hari ini ngumpulin nggak? Nah ternyata belum ya. Baru hari ini doang nih yang ngumpulin ya. Enggak, coba si Aka ini 41.000 lot ya. Tanggal 7-nya 41 masih keluar, berarti baru ngambil si Aka teman-teman. Sekarang punya kekuatan lumayan lah teman-teman untuk bandar lokalnya. Si Cece ya, yang ngambil PD. Pokoknya kalau Cece sama PD oke lah gitu, bagian daripada market maker sebagian gitu kan. Cuman di sini memang lagi keluar dulu nih ya si market maker untuk si cuannya ini. Jadi sabar dulu ya untuk cuannya. Lanjut PTRO ya. PTRO. Cuannya belum dibahas ya. Sebentar deh nanti kita bahas. Mau kemana-mana. PTRO. PTRO pun dia sudah lewat si candle panjang di sini di 05 Mei teman-teman ya. Dan dia tidak mampu melewati harga tertinggi sebelumnya sama nih. Bahkan dia sudah ngasih tanda harga tertinggi yang baru yang lebih sedikit lagi. Lebih enak sih ya. Kalau dia mulai dijebol saya pikir untuk menyentuh kenaikan bisa ya. Coba sabar dulu ya. Kemarin sudah masuk MA10. Cuman MA10-nya kan masih di bawah candle tapi belum menghadap ke atas. Nah, pas hari kemarin langsung diturunin dan menjebol candle panjangnya dikit. Di sini ada gap kecil kan di 4590. Saya pikir kalau ke situ lagi akan lebih bagus lagi. Untuk apa? Untuk menutup gapnya. Yang harus diwaspadai PTRO adalah jebol supportnya 4190. Karena apa? Step yang di sini nanti gagal. Jadi sudah mulai gagal hari ini juga. Step 1, step 2 kan harusnya kan menjadi support ini tapi gagal. Karena sudah lewat ya, kecuali kalau di sini nanti ada pantulan lagi ya. Nah, ini akan menjadi support berikutnya kalau ada pantulan masuk lagi ke MA 10-nya. Tapi kalau tidak ada pantulan, waspada untuk area supportnya di sini ya. Di bawah support dia akan turun ke level mana? Gap di sini nih. 2680. Sedangkan si PTRO ini harga tertingginya tidak bisa dilewatin. Ya. Tinggal nanti tunggu apakah dia akan jebol support atau tidak. Kalau masih ditahan di level sini masih oke lah teman-teman ya. 4560 masih oke untuk menutup PR-nya. Karena di sini pun candle panjang dilewatin, candle panjang dilewatin. Ini lagi proses penurunan. Dan perhatikan di sini, banner lokalnya pun masih posisinya buangan, banner foreign juga buangan. Jadi sabar dulu, biarkan masuk dulu ke MA 10-nya lagi. Katanya kelamaan kalau day trade 15 menitan, teman-teman ya. Nah, 15 menitan kan si volume sudah mulai bagus, sudah mulai hijau. Karena MA10, MA20 sama MA200-nya berada di atas semua dan masih jaraknya sedikit, mendingan lebih baik tunggu dia break MA semuanya di break dulu. Nanti targetnya mungkin bisa ke angka 5950. Tapi kalau MA ini tidak bisa dijebol, teman-teman ya, waspada kan 4520 itu sudah menjadi target penurunannya. Karena selama 15 menit itu pun kondisinya sekarang lagi downtrend. Gitu, teman-teman ya. Untuk PTRO karena si Bana Lokal sama si Ponpun lagi jualan dulu. HP-nya jualan sama si Beben. Akal sudah mulai masuk ke tangan 8. Bagus sih teman, sudah mulai dikumpulin nih. Sekarang SSIA. SSIA kita cek. SSIA ya sendirian yang naik ya. Cuman kepemilikan dari Mr. PP sudah mulai sedikit ya. Kita cek deh masih ada nggak sih ya.
Kalau tidak sudah dijual, teman-teman. Sambil nunggu ya. Nah, ini ada tanda penurunan di 1625 belum dijebol. Nah, si SSIA ini belum bikin support ya, teman-teman ya. Belum bikin dia itu menembus MA 20. Andaikan dia bisa menembus MA 20 ke level sini hanya 1625 aja untuk penurunannya ya. Jadi untuk melewati nanti MA 200-nya akan lebih kencang lagi. Ya, kalau terjadi pantulan itu juga ya. Karena di sini MA 200 cenderung taikin, turunin lagi. Dia ngambil tenaga gitu ya. Agak sedikit tinggi kan, turunin lagi. Makanya kalau dia sampai belingan jebolin ke sini dulu, memang agak dalam tapi akan menjadi support nanti di sini. Jadinya dia itu sini kuat gitu kan sebagai support. Teman juga kalau mau ke atas kan enak. Kalau ini kan supportnya jauh ya. Untuk mengadakan supportnya jauh. Kecuali kalau teman-teman patokannya candle panjang ya. Candle panjang sini kan dilewatin nih. Karena ada penurunan di angka 1625. Berarti maksimal itu nanti di sini nih, maksimal 1490. Kalau dijagain dengan candle panjang ini. Dan untuk sekarang di sini pun sudah pas banget nih ya candle panjang ini. Tapi kabar baiknya apa? Foreign masih ada di dalam. Dana lokal masih banyak. Artinya si emiten SSIA ini memang tidak ditinggalkan ya sama market maker ini. Dan RAM Pasifik masih ada nih 4% teman-teman. Jadi si memang makanya makanya saya belum hilangkan dari kepemilikan Mr. Hapsor, Mr. PP ya. Kita cek 5 bulanan 1708, 1698 ada penurunan ya. Ini videonya 26%, reportnya masih aman ya. Aman banget sih teman-teman reportnya. Ya, jadi ada area penurunan 3 hari ini ternyata bandar foreign itu akumulasi, bandar lokal pun akumulasi. Terlebih lagi bandar lokal mah memang bagus teman-teman pungutannya. Kalau bandar foreign kan cenderung masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Tapi intinya dia itu masih ada di dalam. Kalau kita cek foreign AK sudah ngambil, CC sudah ngambil. Kita tanggal 7-nya ya AK masih ada, CC masih ada. Artinya si AK sama CC cenderung masih memanipulasi harganya gitu kan. Dia beli di harga ketika koreksi. Untuk di bandar lokalnya ada si OD nih ya, OD HP teman-teman ini broker bagus ya untuk si HP ya. Kalau kita cek dari tanggal 21 April nah si PDYUHP ini teman yang suka saya bilang itu PD itu adalah bagian daripada market maker karena dia memang broker retail tetapi ya namanya juga market maker teman-teman ya pandai dia itu bersembunyi ya jadi si SSJ masih oke trennya pun masih bagus ya walaupun ya sekarang satu tiknya trennya sudah dipatahkan kembali menjadi downtrend tapi pungutan dana lokal sama si ini masih keren oke untuk SSJ gitu ya sekarang TPIA TPIA tanda penurunan dijebol dia juga di sini ditutup bagus ya nah ini ada candle panjang lagi nih sudah mulai bagus lagi berarti maksimal nanti ditahan di 5175 kalau dia masih turun dan ditahan di level itu masih aman sebab kalau dia jebol daripada 50 berapa nih 5050 ya jebol contohnya satu tik gitu ya 4930 ini sudah jadi gagal jadi supportnya ya karena kan dilewatin teman-teman ya dan support yang paling kuatnya di sinilah 4030 nah sekarang pun sudah bikin step satu step lagi koreksi aja gitu kan di TPIA lagi koreksi dulu cuman si TPIA ini karena dia tidak mampu menembus harga tertinggi sebelumnya 2 kali kan dilewatin nih ini 2 kali ini 2 kali karena yang sudah mulai 2 kali dilewatin bila mana bisa di break saya pikir dia untuk melabrak ke MA 200-nya bisa ya. Karena sudah melewati harga tertinggi sebenarnya. Harganya mungkin di sini dulu deh teman-teman ya. Di atas sedikit MA 200. Nanti kalau sudah mulai break jauh, lihat MA 200-nya menghadapnya ke arah mana. Kalau sudah mengarah ke depan sedikit ke atas, nah teman-teman bisa mengkategorikan TPY sudah mulai bangkit kembali dan sudah dikatakan uptrend ya. Nah, sekarang kan masih beritanya pun masih negatif teman-teman ya. Walaupun geopolitiknya sudah mulai agak sedikit positif gitu ya. Di dalam negerinya malah negatif ya.
Nggak apa-apa lah, biarin aja. Yang penting secara TA kita sudah tahu lah. Kalau saya sendiri kan lah dari TA aja sudah ketahuan ini posisinya di mana gitu. Nah, kita cek deh mulai tanggal 8 dulu ya, si TPIA ini domestiknya bagus nih. Ada pengambilan ya. Ada CD ya, terus AG sudah mulai walaupun sedikit, KI sudah mulai masuk walaupun sedikit. Nah, mereka itu ngambil sejak tanggal 5 Mei, tapi di tanggal 7-nya malah juara. Kita gabungin deh tanggal 5 Mei ya, setelah dikurangi dengan penjualannya, BB masih ada di dalam. Ya, walaupun YU-nya keluar, tapi BB masih ada di dalam. Dan PD pun sudah mulai ada. Tanggal 8-nya, YU masih keluar ya, BB-nya keluar nggak? Nggak kelihatan ya. BB itu dibiarkan aja nih, MG keluar gitu kan. Tapi sini ada si CD ya, sudah mulai ngambil, YJ pun sedikit amat ya. Tapi selama dia dari tanggal 5 Mei ya BB yang memang sudah mulai manggil gitu kan. Jadi bisa jadi dia mempertahankan diri di level sini gitu. Makanya kalau dia tidak jebol kanal panjang ini cenderung satu tik aja di atasnya, itu cenderung masih posisi oke. Tapi targetnya masih sama di sini kan. Ini dua kali sudah mulai disentuh, jadi kalau di break saya pikir targetnya bisa tercapai 73-75. Tinggal nanti arah MA200-nya aja. Kalau MA200 sudah mulai menghadap ke atas, saya pikir akan sudah mulai up dan nanti lihat IHSG tuh. Kalau saham-saham Mister PP di up, lihat IHSG. Kalau IHSG aja hijau, porennya masih keluar, ya berarti akan terulang kembali tahun 2026 ini saham Konglo ya yang menjadi penahan IHSG kita. Sip ya untuk si TPIA. Tadi CDIA ya, satu lagi ya belum. CDIA, kita cek CDIA. CDIA sudah jebol ini ya tanda penurunan di sini teman-teman. Ini sudah kategorinya lagi downtrend ya. Jadi memang ada istilahnya tidak mampu melewati harga level sini nih di 1320, tapi dia ngasih harga tertinggi setelah sebelumnya. Sorry, dia ngasih harga tertinggi lagi yang lebih baru lagi di sini ya. Berarti kan sekarang sangat mudah sekali gitu ya, butuh diberi level sini aja ya. Nah, selagi dia tidak jebol 985, cenderung masih posisi bagus. Karena kan support di sini teman-teman. Jadi kalau masih berada di pas banget 975-nya masih posisi oke. Karena ada candle panjang di tanggal 5 Mei-nya dijebol per hari kemarin satu tick. Ya, karena di sini kan ada gap nih, ya. 885. Nah, teman-teman kemarin waktu break MA10 pun kan si MA10-nya masih di dalam nih. Pas kemarin di sini saya bilang ini sudah mulai bagus nih kan. Tidak mampu waktu di tanggal 6 itu, tanggal 6, tanggal 7 masih bagus, masih bagus nih. Market berkata lain gitu ya. Si Kendall malahan ngelebihin ini. Tapi bagusnya, kabar bagusnya apa? Di CDIA. Nih, sini teman-teman nih. Bandar Poren masih ada di dalam. Ketika dia koreksi turun dalam, dia bikin support di sini. Ternyata yang membuat supportnya itu ada Bandar Poren di sini. Ya, ngambil di sini tanggal 24 April. Si Bandar Poren ngambil 24 April. Kita cek porennya. Nah, ada ZPKZ ya. BKAK memang keluar tapi tidak begitu banyak dibandingkan dengan si JP sama si KZ pengambilannya. Luar biasa dua broker teratasnya ya JP sama KZ. Jadi tidak melulu BKAK gitu ya. Nah, domestiknya pun tidak kalah keren dari mulai tanggal 28 April. Tidak terlalu jauh dari Poren. 28 April si Bana Lokal ngambil ada si HP ya. HP DRMG sudah mulai masuk. Ya, si ODYB pun sudah mulai masuk ditambah dengan si JP sama si LG. Itu di lokal. Jadi si CDIA ini walaupun koreksian dan cenderung mau menguji supportnya, tapi pengambilannya bagus. Baik Bana lokal ataupun foreign memang. Sekarang statusnya kan downtrend ya, karena MA2 sudah ada di atas nih. Yang garisnya MA200 nih ya. Tapi menghadap ke atas kan. Nah, makanya targetnya walaupun menghadap ke atas di sini aja dulu. Di bawah MA200. Kecuali kalau mampu menembus MA200-nya. Saya pikir untuk menembus ke level sini bisa lah. Jadi ya. Sekarang pun turunnya sudah mulai tidak terlalu dalam juga kan. Yang penting tidak jebol level sini aja. Kalau jebol level sini lagi tunggu aja MA10-nya. Karena di sini waktu di sini pun belum terbentuk MA10 menghadap ke atasnya. Hanya MA10 di bawah kena aja, itu pun masih menghadap ke bawah.
Oke. Jadi CDIA pungutan bandar lokalnya masih oke, bandar foreign pun masih bagus, secara HTA pun belum jebol supportnya, karena supportnya kalau dia jebolosin agak sedikit dalam ya. Baik sabar dulu, biarkan MA10 di bawah sana terbentuk dulu. Nah untuk isiannya baik bandar lokal ataupun bond masih ada di dalam. Sip ya teman-teman untuk CDIA mungkin itu aja dulu. Nanti kita akan bahas lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.